Oke, kita akan memulai ibadah kita Inang. Tapi kita sapa dulu ya Inangnya, adik-adik yang di rumah. Shalom adik-adik yang di rumah. Bah, iya, gak ada suaranya. suara. Iya. Sepi kali. Kita sapa sekali lagi ya, Nang ya. Coba dulu ya. Oke. Shalom adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom Inang. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita untuk memuji muliakan nama Tuhan, kita saat teduh dulu. Lipat tangannya adik-adik, tunduk kepala, matanya ditutup ya adik ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kita akan memuji nama Tuhan lewat lagu pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Tapi kita panggil dulu adik-adik kita biar semangat ya. Iya, kita undang untuk bangkit berdiri semuanya ya. Iya. Oke, kita panggil ya Inang ya. 1, 2, 3, ya. Laskar Kristus. Yes, oke. Kita panggil musik ya Inang ya. Ayo, kita sama-sama, hitung ya sampai 3. Ya. 1, 2, 3, musik. Oke, kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Sambil tepuk tangan ya, Iya, Dek. semua tepuk tangan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Oke, semuanya bernyanyi, kita kembali dari buku nyanyian nomor 690 ayat 1 dengan bahasa Inggrisnya. Oke, semua tepuk tangan di atas kepala. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
Oke. Mungkin dalam 1 minggu ini ada juga adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Juga kepada orang tua kami juga yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Akan kami panggil untuk bangkit berdiri tempat masing-masing ya adik-adik dan juga orang tua kami. Dan kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun buat yang berulang tahun ya. Oke, sama-sama kita mengucapkan ya Inangnya. Oke, 1, 2, 3 ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya. Sebelum kita masuk ibadah ya Inang ya, kita mau buka buku nyanyian kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 720 ayat 1. Semua anak-anak kami dilipat tangannya, kita mau berdoa. Kita bernyanyi. Kan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun ku merenungkannya, bersinar selalu, itulah kehendak bersinar selalu, aku bersinar terus. Iya, buat anak-anak kami semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Semua melipat tangan, tundukkan kepalanya, ditutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami Tuhan napas kehidupan, sehingga kami dapat berkumpul pada saat hari ini Tuhan, untuk bersatu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga pemain musik, dan juga hamba-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan, untuk datang ke hadirat-Mu di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, agar kebaktian kami dari awal hingga akhirnya Tuhan berjalan dengan baik. Demikian juga dengan anak-anak kami Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan mereka pikiran yang terang Tuhan, agar mereka fokus Tuhan untuk mengikuti ibadah kami pada hari ini. Sebelum kami mulai acara kebaktian kami Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengampuni dosa kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan masuk dalam ibadah. Tante harap semua adik-adik sekolah minggu duduk yang rapi, persiapkan buku ibadahnya, buku nyanyian dan Alkitabnya. Kita akan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 581 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Besar, ku ternyata
Anak-anak sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa bersama. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita duduk kembali. Mari kita ambil katekismus kita. Kita masuk ke tita. Di hari Minggu ini kita masuk ke tita ke-8 dan maksudnya. Tita ke-8 dan maksudnya Inang bacakan ya. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian tita Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama untuk meminta kekuatan dalam melakukan segala perintah Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 171 ayat 2 sambil bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama untuk meminta pengampunan dosa kita. Kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita duduk kembali, kita bernyanyi. Kembali kita buka buku nyanyian kita nomor 453 ayat yang keempat. Nyanyikanlah nama Yesus, saksikan dengan teguh, sampai tiba akhir zaman, kita nanti di surga. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Kita sampai ke epistel hari ini atau ayat bulanan sekolah minggu di bulan November. Ini sudah minggu keempat ya anak-anak. Semuanya sudah harus hafal. Ayat bulanan kita di bulan November tertulis di Amos 5 ayat 24. Mari kita baca bersama.
Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian epistel kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian kita nomor 753 ayat yang ketiga sambil bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita duduk kembali, kita dengarkan warta sekolah minggu kita di hari Minggu ini. Oke, kita dengar-dengaran untuk warta anak sekolah minggu. Kita dengar-dengaran ya sayang ya. Untuk warta yang pertama, hari ini Minggu 22 November 2020, kita masih tetap mengadakan ibadah online di rumah kita masing-masing. Kita harapkan untuk semua adik-adik sekolah minggu dapat mengikuti ibadah ini dengan tertib, duduk yang rapi, duduk yang sopan, serta mempersiapkan buku ibadahnya. Kemudian yang kedua, jika kita melakukan aktivitas di luar rumah untuk adik-adik kami ya, kita tetap mengikuti protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak sesama kita. Kemudian yang ketiga adalah khusus untuk adik-adik kami yang kelas 6 untuk tetap dapat menghafal ayat bulanan, titah dari hukum yang pertama sampai yang ke-10 beserta maksudnya. Kemudian Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dan yang terakhir adalah pengakuan iman rasuli. Ya, kami mohon untuk Amang dan Inang untuk tetap membimbing adik kita untuk menghafal semua yang diberikan dari guru-guru sekolah minggu. Demikian warta kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 25 ayat 1.
anak-anak kami yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh berdoa, boleh lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami boleh melakukan ibadah online dari rumah kami masing-masing. Tentu Tuhan, semuanya itu tidak terlepas dari kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Untuk itu kami patut bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga sudah menyanyikan setiap lagu pujian pada saat ini. Kiranya setiap nyanyian yang boleh kami nyanyikan kepada Tuhan, Tuhan boleh berkenan atasnya. Dan pada saat ini juga kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan lewat Roh Kudus-Mu memampukan kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, shalom untuk anak-anak kami. Inang harap hari ini juga anak-anak kami semua tentunya dalam keadaan sehat selalu. Nah, anak-anak kami, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, minggu ini kita sudah memasuki minggu, kalau bahasa Batak, ujung tahun Parhuriaon ya. Biar lebih pintar juga bahasa Bataknya ya, dari anak-anak juga belajar untuk mempelajari bahasa Batak. Kalau bahasa Indonesianya, minggu akhir tahun gerejawi, ujung tahun Parhuriaon. Jadi anak-anak kami hari ini sebelum kita juga mendengarkan firman Tuhan, Inang mau menyampaikan sesuatu. Ini di tanggal 22 November Inang terakhir kali untuk berkhotbah ya. Yang pasti sekian lama kita sudah boleh bersama, boleh bercerita atau tertawa di gereja kita. Sudah 7 tahun ya, 7 tahun hampir 2 bulan, 7 tahun 2 bulan Inang boleh berada di gereja ini untuk melayani anak-anak Inang yang begitu baik. Tapi karena situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kita tidak boleh untuk bertatap muka ya. Jadi hari ini Inang mau sampaikan, hari ini Inang terakhir boleh melayani anak-anak kami lewat firman Tuhan di gereja kita. Inang akan melayani di pelayanan yang baru ya, di HKBP Laudeski. Di mana itu? Di Aceh ya kan anak-anak kami. Inang percaya bukan ini kita bertemu. Bukan ini yang terakhir kali kita bertemu. Yang pasti Inang percaya bahwa kita akan bertemu untuk hari-hari ke depan. Anak-anak kami nanti bisa jadi ada yang dokter, ada sarjana, ada polisi, mungkin ada pendeta atau apapun. Nanti kita berada di gereja di mana Tuhan tempatkan Inang. Nah, kalau kita ketemu anak-anak kami, apakah anak-anak kami nanti mungkin akan melanjutkan studinya nanti kalau sudah besar? Kita jangan lupa say itu halo ya. Inang percaya itu. Jadi anak-anak kami selama Inang melayani 7 tahun 2 bulan di gereja kita, yang pasti Inang pernah melakukan kesalahan. Mungkin Inang marah ya, tanpa sengaja mungkin. Yang pasti kalau ada yang tidak berkenan di hati anak-anak sekolah minggu, anak-anak Inang semuanya, Inang mohon maaf ya, karena kami akan berangkat nantinya di hari
Rabu tanggal 25 November meninggalkan tempat kita ini, Batam, ya, menuju pelayanan yang baru. Inang mendoakan anak-anak sekolah minggu HKBP Mahanaim jauh lebih baik lagi ke depannya. Anak-anak yang berhikmat ya. Kalau sudah anak yang berhikmat, di dalamnya sudah anak yang pintar, anak yang sukses. Terlebih anak yang patuh sama orang tuanya, sama teachernya, sama guru-guru sekolah minggunya, ya. Patuh ya, jangan membangkang ya. Oke. Jadi sekian dulu untuk perpisahan kita, walaupun lewat ibadah online ya, lewat ibadah online. Tapi Inang percaya bahwa kita bisa bertemu untuk kedepannya. Nah, anak-anak kami hari ini kita kembali bertemu lewat firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes. Dibuka ya anak-anak Inang ya, Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 dimulai dari ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Kita boleh mengikuti dari rumah ya nak ya. Inang boleh bacakan dari sini. Beginilah firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, masih ingat enggak? Atau kita kembali mengingat memori kita? Pernah enggak sih ketika kita berjalan mau menyeberang, misalnya menyeberang jalan raya, ya? Kita taruhlah misalnya di SP sana. Kalau depan gereja kita masih bisa anak sekolah minggu lihat kiri, lihat kanan, lalu kalau nggak ada mobil langsung lari. Nah, coba kalau anak-anak kami sekolah minggu mau menyeberang di SP, ya, coba lihat, bisa nggak ya dengan jalan raya mobil dan sepeda motor yang lalu lalang, ya, yang sangat banyak, bisa nggak ya? Nah, tentu tidak bisa. Inang aja orang besar kalau mau menyeberang di situ dengan jalan kaki Inang takut. Nah, anak-anak kami, ketika anak-anak kami mau menyeberang, bagaimana cara anak-anak kami? Tentu kita akan bersama orang tua kita. Nah, anak-anak kami, kalau kita mau menyeberang sebuah jalan raya, kita akan memegang tangan orang tua kita kan, supaya kita bisa menyeberang ke seberangnya. Nah, Inang mau tanya, kok kita pegang tangan orang tua kita atau paman kita atau siapa saja, sahabat kita, orang yang pasti orang yang lebih besar dari kita? Tentu anak-anak kami pasti merasa lewat orang tua kita yang memegang tangan kita itu, anak-anak kami merasa kita akan aman, tenang, terlindung dari bahaya dan akan selamat sampai ke tujuan. Nah, anak-anak kami, demikian juga dengan firman Tuhan hari ini. Inang boleh angkat judulnya, "Aku mau berpegang pada Tuhan." Nah, cerita kita kali ini bercerita tentang kedatangan Yesus pasca atau setelah Lazarus meninggal. Nah, anak-anak kami ada yang tahu tidak siapa Lazarus? Masih ingat siapa Lazarus? Iya, Lazarus adalah saudara dari Marta dan Maria. Mereka ini yang bertiga ini, Marta, Maria, Lazarus, adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus, yang mempunyai hubungan yang baik dengan Yesus.
pada saat itu saudara mereka Lazarus sakit. Ketika sakit, saudaranya yang bernama Marta, dia sangat percaya bahwa Yesus itu mampu menyembuhkan saudaranya Lazarus. Dia sangat percaya kepada Yesus. Tapi dalam situasi kondisi saudaranya itu yang bernama Lazarus sakit, mereka menanti-nantikan Yesus. Tetapi Yesus tak kunjung juga datang. Sehingga pada saat itu karena Lazarus sudah sakit, pada akhirnya dia meninggal, dia mati. Lalu dikubur. Nah, tentu sebagai manusia biasa pasti berkabung kan, pasti sedih kan berpisah dari antara orang-orang yang kita kasihi. Inang sedih, kita berpisah. Sedihnya Inang karena Inang tidak bisa melihat langsung anak-anak Inang. Tapi Inang percaya seperti yang Inang bilang tadi, nanti ke depannya kita akan ketemu ketika anak-anak kami sudah besar. Nah, anak-anak kami pada saat itu ketika Marta Maria berkabung karena kematian saudaranya yang bernama Lazarus yang sudah dikubur, sudah 4 hari meninggal, mereka mendengar, oh Yesus ada di kota mereka. Lalu Marta segera bangkit bergegas, dia pergi menemui Yesus. Dia pergi menemui Yesus. Marta percaya kalau Yesus bisa menyembuhkan saudaranya. Lalu katanya, seandainya Yesus ada pada saat saudara saya sakit, dia pasti sembuh katanya. Di situ kalimat ucapan Marta, dia tidak mau menyalahkan Yesus, enggak. Tapi bentuk kepercayaan dia. Dan dia mengatakan ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengatakan bahwa saudaraku pun yaitu Lazarus akan bangkit bersama orang-orang yang percaya di akhir zaman. Nah, itu perkataannya. Itu yang ia katakan kepada Yesus. Dan ia percaya bahwa apa yang ia minta kepada Yesus, ia berikan, Yesus berikan. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, Marta kaget. Ketika dia percaya bahwa Lazarus itu bangkit nanti di akhir zaman bersama orang-orang percaya, pada saat itu Yesus membangkitkan tubuh Lazarus yang tadinya sudah 4 hari berada di dalam kubur. Nah, pikiran Marta tadi, ya benar, Lazarus itu akan bangkit, tapi di akhir zaman nanti bersama setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu pikiran dia. Tapi di luar daripada dugaannya, pada saat itu Yesus membangkitkan saudaranya Lazarus. Nah, di situ Yesus mau menantang Marta supaya Marta itu keluar dari kepercayaan dia yang abstrak, supaya dia lebih percaya lagi kepada Yesus. Nah, makanya Yesus katakan dalam ayat yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itu yang Yesus katakan. Yesus mau menegaskan bahwa di dalam Yesus kita akan memperoleh kehidupan. Kita akan memperoleh kekuatan. Itu yang mau Yesus tegaskan sama kita. Hidup bersama Yesus, hidup di dalam Yesus, kita akan memperoleh kehidupan, memperoleh keselamatan, memperoleh kekuatan.
Jadi anak-anak kami, jika Inang tadi mengangkat di awal tentang situasi ketika kita menyeberang jalan, kita pegang tangan orang tua kita dengan satu prinsip, bersama orang tua saya akan aman. Nah, di sini juga firman Tuhan mau menekankan sama kita, bersama Yesus kita akan memperoleh kehidupan. Persoalan, apakah kita percaya? Percaya kepada Yesus, Sang Pemberi kehidupan kita. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada anak-anak supaya kita semakin percaya kepada Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mau melihat itu dalam kehidupan kita, bagaimana keimanan kita. Benar nggak sih kita percaya? Mulut mengatakan percaya, bagaimana dengan sikap tindakan atau apa yang kita lakukan? Menunjukkan orang yang percaya nggak kepada Tuhan? Nah, yang pasti setiap orang punya persoalannya masing-masing ya. Mulai dari anak kecil sampai orang besar, yang pasti ada persoalannya. Anak-anak kami juga pasti ada persoalannya. Apakah masalah di rumah, di sekolah, ya terlebih saat ini pasti banyak persoalan kita. Lewat belajar online, ya sangat-sangat banyak persoalan kita. Bisa menimbulkan suatu sikap yang tidak baik terhadap sesama yang ada di rumah kita. Nah, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan bagaimana keberimanan kita kepada Tuhan. Jadi kita tunjukkan lewat sikap kita, lewat perbuatan kita. Yesus sudah memberikan hidupnya kepada kita. Dia rela mati di kayu salib demi memberikan kehidupan yang baru. Sehingga pada saat ini kita dapat menikmati hidup yang Tuhan berikan. Sekalipun saat ini kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya, yang belum berakhir ya. Tapi yang pasti kita percaya saat ini Tuhan juga memberikan anugerah terbesarnya kepada kita. Kita diberikan kesehatan ya, kita diberikan napas kehidupan. Itu juga kita harus syukuri. Jadi sekarang firman Tuhan mau mengingatkan kita mau di tengah-tengah kehidupan kita, jika Tuhan sudah memberikan kehidupan yang berharga bagi kita, dirinya lewat kematiannya ya di Golgota, Yesus memberikan dirinya, darahnya untuk menebus kita. Sekarang gimana? Siapa yang mau kita pilih? Apakah kita mengikut Yesus? Kita mau mengikut Yesus, berpegang kepada perkataan Yesus, berpegang kepada perintah firman Yesus, atau kita berpegang kepada apa yang dunia ini katakan? Pilihan itu ada pada anak-anak kami. Nah, pilihan kita akan menentukan kualitas iman kita kepada Tuhan. Tapi Inang percaya anak-anak kami pasti memilih yang terbaik. Kita berpegang kepada firman Tuhan, berpegang kepada Yesus, Sang kehidupan kita, Sang Pemberi keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Mahanaim, supaya selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Ajar kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, supaya setia kepada Tuhan, selalu mendengarkan nasihat bimbingan dari orang tua kami,
orang-orang yang mengasihi kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu bertutur sapa yang baik. Ajari kami untuk selalu mengasihi saudara-saudara kami, sekalipun itu bukan seiman dengan kami, karena Tuhan mengajarkan kami semuanya untuk hidup saling mengasihi. Bapa di surga, pada saat ini juga kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan selalu menemani kami kemanapun kami berada. Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang selalu mengingatkan kami, supaya kami selalu berjalan di jalan Tuhan. Terlebih pada saat ini Tuhan, situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir dari muka bumi ini, sehingga mengharuskan kami, khususnya anak-anak sekolah minggu, tidak dapat beribadah di rumah Tuhan, tetapi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Begitu juga Tuhan, sebagian dari kami masih juga belajar dari rumah kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan lingkungan tempat tinggal kami berada. Tuhan boleh pulihkan negara kami dan muka bumi ini yang dipenuhi dengan virus corona. Kami tahu semuanya ini adalah sepengetahuan Tuhan, dan pada akhirnya kami akan merasakan kebaikan daripada Tuhan. Bapa di surga, berkati semua anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan yang memberikan mereka hikmat yang daripadamu, sehingga dengan hikmat itu Tuhan, mereka boleh pakai di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dikala mereka belajar, dikala mereka melakukan pekerjaan sesuai yang diperintahkan orang tua mereka masing-masing, dan juga dikala mereka bermain bersama teman-temannya. Kami percaya jika Tuhan bersama anak-anak kami sekolah minggu, anak-anak kami pasti menunjukkan sikap sebagai anak-anak pengikut Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan, biarlah tangan pengasihan Tuhan saja yang selalu membimbing kami dan menopang kami dimanapun kami melangkah. Amin. Oke, kita akan memberikan persembahan kita, tapi sebelumnya kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahannya jangan diremas-remas ya Dek, cukup dilipat dengan rapi. Tapi kita ucapkan dulu janji persembahan kita kepada Tuhan ya. Diangkat tangannya, ya kita ucapkan sama-sama. Hupelehon mapeleaku dang margabus au Tuhan. Oke, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 760 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat ku percaya.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.